Insiders, selamat datang lagi di Keep Insight, kenali fakta, perluas wawasan. Barengan Pak Anjul hari ini yang kita bakal bahas salah satu fenomena yang mungkin aja bisa dibilang cukup meresahkan akhir-akhir ini. RIP demokrasi and welcome Nepo Baby. Mungkinkah satu kalimat pendek ini yang ngegambarin keadaan politik dan juga pemerintahan kita hari ini? Bisa jadi iya, bisa jadi juga enggak. Ini tergantung gimana cara kamu ngelihatnya. Tapi faktanya, ternyata cukup banyak kejadian yang mungkin sudah suratan takdir atau memang sudah di-create by design. Ketika banyak elit politik nasional maupun daerah yang berebut pamor demi mendongkrak elektabilitas. Sampai hati rela mencatut nama besar sosok seseorang di belakang namanya. Kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri di musim kampanye saat ini. Bener-bener banyak banget menuhin jalan raya dan gak sedikit yang bikin kita sakit mata. Di saat kader murni yang telah berjuang untuk mendapatkan peluang maju dalam kontestasi politik harus ketar-ketir karena kurang dukungan dari yang dipertuankan. Bakal lucu ini jadinya ketika demokrasi cuman jadi sekedar basa-basi bagi si anak papi. Sebab semua hal akan mulus ketika kamu memberiku jalan yang mulus, ucap sang papilitikus pemilik akal bulus. Terus gimana? Apakah masyarakat kita peduli dengan fenomena politik yang terjadi hari ini? Insiders, sejatinya kompetisi haruslah sehat. Kompetisi juga harus cari yang berkompeten. Namun, tak jarang di luaran sana masih banyak memampakkan sosok kuat di keluarganya. Masyarakat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini. Luhurnya suara masyarakat harus didengar oleh para pejabat tinggi di tanah air yang tentunya mendambakan pemimpin yang pro akan rakyat. Bagaimana masyarakat Lampung menanggapi fenomena ini? Ikuti terus Keep Insight, kenali fakta, perluas wawasan. Apa sih tanggapan lo nyalek tapi karena bapaknya? Iya, jadi kalau menurut aku sih ya, kalau nyalek karena tangga dari bapaknya, menurut aku itu tuh biasanya nantinya kalau dia menjadi caleg itu tuh biasanya disetir dari orang tuanya gitu, karena ada biasanya itu ada prokja yang belum tersampaikan dari orang tuanya, itu biasanya direalisasikan melalui anaknya gitu. Tapi biasanya kayak gitu tuh nggak murni dari kemauan dari anaknya, itu seringkali itu tuh jadi tuh kayak prokja dia tuh kurang maksimal gitu, apa yang dia tuju tuh kayak benar-benar dari disetir oleh orang tuanya. Menurut gue melihatnya dari dua sisi ya, ada positifnya ada negatifnya. Karena menurut gue privilege itu nggak selamanya negatif, ya kan? Gue juga pengen gitu kalau emang ada keluarga gue atau orang tua gue memang mewariskan privilege itu, ya gue bakal mungkin akan menggunakannya dengan baik. Apalagi kalau dia seorang pejabat mungkin udah punya nama di masyarakat. Ya mungkin itu sangat membantu ya untuk elektabilitas gue kalau pengen masuk ke dunia politik. Tapi kan yang ada realitanya sekarang, gue ngelihatnya mereka cuman jual keluarganya itu aja gitu. Padahal itu nggak salah, tapi gue pengen itu sebagai sisi funnelingnya aja gitu untuk meraih elektabilitas. Tapi yang mereka jual itu adalah mission mereka, kebijakan yang bakal mereka ambil nantinya gitu. Jadi ya fair-fair aja asalkan mereka bisa menggunakannya dengan baik privilege itu. Menurut gue itu kan pertama suatu privilege ya. Menurut gue sah-sah aja sih kalau kayak gitu. Kalau kita punya privilege, ya gue dari kubu netral nih ya, gue gak bilang siapapun. Tapi menurut gue kalau emang lo ada privilege, ya lo pasti bakal lo gunain. Kalau apa sih? Gak munafik ya, sorry nih gak munafik. Kayak misalkan kita sebut lah dari partai merah gitu kan, PDI gitu kan. Maksudnya Bu Mega kan turunan, privilege, anaknya bisa jadi presiden juga. Menurut gue sah-sah aja sih. Misalkan bokap lo kerja jadi dosen di universitas tertentu, lo pasti mau juga lah ditawarin. Apalagi misalkan universitasnya UI kan. Menurut gue sah-sah aja sih kalau ada privilege gitu. Kalau menurut aku ada plus minusnya sih ya. Kalau plusnya itu mungkin kan dia dari bapaknya tuh udah masuk ke dunia politik ya, jadi mungkin banyak yang tahu gitu, terus mungkin banyak dukungan dari orang-orang di sekitar. Kalau minusnya ya mungkin ada beberapa orang yang nggak suka karena dari bapaknya sendiri udah terjun di dunia politik gitu loh. Kadang kan orang mikir
kayak itu tuh nggak bagus gitu loh, kayak seorang anak terus ikut-ikutan gitu, bisa juga kan dari paksaan. Apa sih tanggapan lo baru masuk partai tapi udah jadi ketua partai? Oh iya, menurut aku itu tuh kayak nggak cocok gitu ya Kak. Karena kan dia tuh sebenarnya baru berkecimpung tuh dengan partai itu. Dia kan belum tahu tuh kayak pengalamannya itu belum banyak gitu kan. Seharusnya itu kan harusnya bertahap dulu kan dari anggota, terus nanti baru dari tahun ke tahunnya kan dia harus punya pengalaman tentang partai itu, tentang politik dari kemasyarakatan itu seperti apa gitu, supaya dia tuh benar-benar bisa jadi ketua umum yang baik gitu kan. Waduh. Satu lagi ya, itu balik lagi ke privilege kan. Nggak semua orang bisa jadi ketua umum dalam waktu yang sesingkat itu. Bahkan banyak partai yang harus dari bawah banget baru bisa sampai ke titik itu. Tapi menurut gua di era demokrasi ini, kita kan Indonesia demokrasi ya, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kan kalau kita bicara Indonesia juga, kita masih ada etika timur gitu ya, bahwa segala sesuatunya walaupun kita berdemokrasi tapi ada yang namanya etika gitu. Jadi gue ngerasa kalau memang orang itu punya kapabilitas ya nggak masalah, tapi gue ngeliat bahwa dia belum ada pengalaman sedikit pun di politik praktis gitu kan, dan gimana dia ngehandle mereka-mereka yang menurut gue lebih ada sense-nya untuk memimpin suatu partai besar, apalagi ini mewakili anak muda gitu kan. Banyak anak muda kita yang banyak banget yang jauh lebih pinter gitu, kenapa kok dia yang mungkin karena emang ada privilege dari orang tuanya aja gitu. Kalau menurut aku kurang bagus sih. Kenapa? Karena kan belum tahu kinerjanya gitu loh, terus tiba-tiba langsung jadi ketua umum gitu. Harusnya kan bertahap gitu loh, mungkin dari bawah dulu baru di ketua umum gitu sih. Iya, jadi kalau menurut aku tokoh politik yang mencatut nama besar keluarganya di akhir nama dia itu sebenarnya kayak penting nggak penting sih ya. Kenapa? Karena kan menurut aku kalau emang kinerja dia baik, kenapa harus ada mencantumkan nama orang tuanya atau nama keluarganya gitu? Kenapa nggak dia langsung buktikan dengan dari proyek dia, dari kinerja dia gitu, sebagaimana mestinya gitu. Jadi sebenarnya kalau emang dia baik, nggak mesti harus ada itunya sih, embel-embel dari nama keluarganya gitu. Oke, kalau dari pendapat saya sebenarnya sah-sah aja sih. Yang penting nanti masa tombaknya, kalau misalkan udah terpilih di dunia politik menjadi jabatan apapun itu, ya harus dibuktikan gitu loh kinerjanya, harus bisa berguna bagi masyarakat gitu, nggak mementingkan kepentingan pribadinya. Ya, nggak salah sebenarnya karena kita menganut asas demokrasi, tapi gue ngerasa bahwa privilege yang dikasih oleh keluarga mereka, oleh orang tua mereka itu harus bisa digunakan dengan baik juga gitu. Bahwa mereka juga menjual visi, menjual misi dan juga menjual gagasan. Tidak hanya menjual nama keluarga doang. Jadi gue berharapannya kalau memang mereka nanti terpilih, siapa tahu ya, mereka nggak cuman ngedomplang namanya lagi, tapi mereka benar-benar fokus kepada rakyatnya, kepada masyarakat. Sejatinya politik dan demokrasi punya cita-cita yang luhur bagi kebermanfaatan masyarakat. Tapi sayangnya dalam prakteknya masih banyak hal-hal yang membuat akhirnya keluhuran dari politik dan demokrasi itu ternodai. Lahir dari kaum elit politik memang nggak bisa disalahkan. Kuncinya adalah masyarakat harus tetap waras di tengah perpolitikan saat ini. Para kaum elit politik juga harus membuktikan bahwa titisannya yang ia wakilkan itu memang benar-benar layak. Terakhir, gue pamit. Sampai jumpa di Keep Insight selanjutnya. Kenali fakta, perluas wawasan. Cedak.